Halo anak-anak SMK Hebat, di mana saja berada, khususnya untuk anak-anak yang berada di program keahlian teknik konstruksi dan properti. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar saat ini. Dan hari ini kita akan menghitung volume pekerjaan terpasang. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah menghitung volume pekerjaan terpasang untuk penyiapan badan jalan. Maka hari ini kita akan melanjutkannya untuk menghitung volume pekerjaan terpasang untuk mata pembayaran galian drainase, ya. Nah, anak-anak semua, untuk perhitungan volume pekerjaan terpasang, ya tabel sederhananya seperti ini ya. Ada paket pekerjaan, nomor mata pembayaran misalnya 2.1. Mata pembayarannya adalah mata pembayarannya kalian untuk selokan drainase, ya. Kemudian untuk MC nomor berapa, misalnya untuk nomor 3, ya nanti tinggal diisi ya. Kemudian kontraktor yang mengerjakan proyek, misalnya PT L Bull misalnya ya. Kemudian pengawasnya adalah misalnya CV Abang Bull misalnya ya. Kira-kira seperti ini, kita tinggal mengisinya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam tabel ya. Nah, yang pertama ada uraian gambar ya. Ini uraian gambar ini nanti kita akan meletakkan atau membuat gambar sketsa dari penampung galian ya. Jadi BB ini adalah lebar bawah galian, BA ini adalah lebar atas galian ya. Kemudian H1 ini dalam galian untuk sisi galian bagian kanan, kemudian H2 ini adalah dalamnya galian untuk sisi galian bagian kiri misalnya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam tabel ya. Jadi kita hitungnya berdasarkan STA. Ya, jadi ini kita lihat STA ini ada 1 tambah 0,00, 1 tambah 0,25 ya. Kemudian 1 tambah 0,50, 1 tambah 0,75, 1 tambah 100 dan selanjutnya. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa dari STA ini kita melihat jarak patoknya adalah berapa anak-anak? 25 meter ya. Maka kita tinggal pada bagian panjang ini kita ketik 25. Kita ketik atau kita tulis 25 ya. Satuannya adalah meter ya. 25 meter. Oke, kita sudah isi. Kemudian kita masuk ke data pengukuran. Data pengukuran kita akan bicara tentang ukuran penampang dari galian, yaitu lebar atas galian, lebar bawah galian, dan dalamnya galian. Dan ini data ini akan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ya. Oleh karena itu diharapkan pengukuran dilakukan harus dengan teliti sehingga bisa mendapatkan ukuran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke. Ya, misalnya untuk STA 1 tambah 0,00 ya. Ini BA lebar atasnya misalnya 1,25. Setelah diukur kita tinggal isi 1,25 ya. Kemudian lebar bawahnya misalnya 90 cm atau 0,90 meter kita isi. Oke.
Kemudian untuk lebar rata-ratanya berarti itu sama dengan lebar atas 1,25 ditambah lebar bawah 0,90 dibagi 2. Kita dapat 1,08 meter. Kemudian untuk ukuran H1 misalnya diukur dapat 0,80 misalnya ya. Kemudian H2-nya misalnya 0,90. Kita isi seperti ini. Sama untuk H rata-ratanya berarti sama dengan H1 ditambah H2 dibagi 2. 0,8 ditambah 0,9 bagi 2 sama dengan 0,85. Nah, kemudian untuk luas ya. Untuk luasnya itu kita peroleh dari perkalian antara ukuran penampang yaitu B dan H. Berarti luas ini diperoleh dari lebar rata-rata galian dikalikan dengan dalam rata-rata daripada galian. Berarti sama dengan 1,08 meter dikali dengan 0,85 meter enter. Oke, seperti ini. Nah, untuk kolom lebar rata-rata, kemudian H rata-rata dan luas ini, kita tinggal copy saja dulu rumusnya. Ya, kita tinggal copy dulu rumusnya supaya nanti untuk perhitungan selanjutnya itu dia sudah terisi secara otomatis ya. Oke, seperti ini ya. Nah, misalnya untuk jarak 25 meter ya. Jaraknya misalnya masih sama, pengukurannya misalnya 1,25. Lebar bawahnya misalnya 0,9 ya. H1-nya misalnya masih sama 0,8. H2-nya adalah 0,9. Nah, ini dia sudah terisi secara otomatis ya. Kemudian misalnya STA 1 tambah 0,25 ya. Kita tinggal isi data pengukuran. Misalnya seperti ini ya. Oke. Maka pada bagian luas ini ya, dia sudah terisi dengan sendirinya. Oke, kita tinggal ukur ya. Kemudian kita mengisinya pada tabel sesuai dengan hasil pengukuran ya. Hasil pengukuran. Mohon sekali lagi dalam melakukan pengukuran itu harus dilakukan secara teliti sehingga hasil yang diperoleh itu betul-betul sesuai dengan kondisi real yang sudah dicapai di lapangan atau sesuai dengan kondisi real yang sudah dicapai atau dikerjakan oleh pihak kontraktor atau pihak penyedia jasa ya. Jadi kita isi seperti ini pada tabel Excel ya. Ya, kita isinya seperti ini ya. Semuanya nanti kita isi ya. Misalnya ini 1,20, ini 0,9 ya. Nah, ukurannya sama ya. Kita isi seperti ini. Misalnya pada titik ini ukuran lebar atasnya dia misalnya 1,18 ya, kita isi saja seperti ini 0,90. Kemudian misalnya dalam galian untuk H1 misalnya 0,78 ya, kita isi. Ini misalnya 0,88 ya, kita mengisinya sesuai dengan data hasil pengukuran ya. Kita isi seperti itu. Ini misalnya 1,18 ya. 1,18 kita isi saja ya. Kita isi saja seperti ini. 1,15 misalnya ya. 1,15.
kita isi seperti ini ya. Ini misalnya 0,9, 0,9, 0,9 ya. Ini misalnya 0,88, 0,88 ya, kita isi ya sesuai dengan data atau hasil pengukuran ya, seperti ini. Kita isi. Tadi karena kita sudah pasang rumus di sini, maka lebar rata-rata sudah terisi secara otomatis. Kemudian misalnya untuk dalamnya ya, dalam kalian H1 misalnya ini sama 0,78 ya, kita ini saja 0,78 ya. Kita isi pada tabel-tabel ini ya. Kemudian untuk H2-nya juga kita tinggal isi, misalnya ini dia 0,80 ya. Misalnya semuanya 0,80, kita tinggal isi 0,80. Maka pada bagian ini ya, pada ukuran data pengukuran itu sudah terisi. Nah, tinggal kita kemudian akan menghitung luas rata-rata. Nah, luas rata-rata itu kita akan menghitung rata-rata antara 0,91 dan 0,91. Berarti dia itu sama dengan rata-ratanya 0,91. Kita tinggal copy rumus ini ya, supaya nanti dia terisi dengan sendirinya. Ini sudah terisi. Kemudian untuk kuantitas volume terpasang itu diperoleh dengan mengalihkan luas rata-rata dikalikan dengan panjang ya, atau jarak patok ini. Berarti ini sama dengan ya, jarak patok 25 meter dikalikan dengan luas rata-rata 0,91. Kita dapat 22,84 meter pangkat 3. Nah, kita tinggal copy saja rumus ini ke bawah dan kita enter. Semuanya sudah terisi. Nah, kita tinggal terakhir adalah kita menghitung total volume yang sudah dicapai. Oke, kita enter. Nah, jadi kita memperoleh total volume pekerjaan terpasang untuk galian selokan drainase ya, dengan bentuk penampang seperti ini dan data pengukuran seperti ini, kita mendapatkan hasilnya adalah 195 ya, 47 meter pangkat 3 ya anak-anak. Jadi perhitungannya sangat mudah ya. Dan ingat, yang paling penting adalah pada saat melakukan pengukuran di lapangan harus dilakukan secara teliti. Demikian anak-anak untuk materi saat ini. Terus semangat dalam belajar. SMK bisa, SMK hebat, Indonesia maju.